Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bareng Batakan, saya Muhammad Ali Aziz. Saya Sufyan Al-Sana. Saya Rafita Nadila Lutfi. Saya Syukur Hamdi. Akan menyampaikan materi tentang munafik dan kira 1. Menyaksikan. Baiklah, saya akan menyampaikan pengertian munafik. Di dalam Al-Quran ada 3 golongan topologi manusia. Yang pertama, orang-orang beriman. Yang kedua, orang-orang kufur. Dan yang ketiga, orang-orang munafik. Sifat munafik sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat tercela. Sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Perilaku munafik di dalam Islam merupakan perilaku yang sangat tercela dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ciri-ciri orang munafik ada 3, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu ayatul munafiki salasah, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, muttafaqin alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Apabila ia berkata, ia berbohong. Apabila berjanji, mengingkari. Dan bila dapat dipercaya, ia mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk kepada ciri-ciri orang munafik. Yang pertama yaitu apabila ia berkata ia berbohong. Terdapat pada hadis Bahas bin Hakim yang berbunyi, Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qauma wailun lahu wailun lah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah bagi orang yang berkata lalu ia berbohong agar orang-orang tertawa. Celakalah dia, celaka dia. Sebagai contoh, seorang anak meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke rumah tetangga, melainkan ia pergi bermain bersama teman-temannya. Ketika si ayah bertanya, maka anak tersebut mencari berbagai beribu alasan untuk menutupi kebohongan tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri munafik yang kedua yaitu apabila ia berjanji, ia ingkari. Terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Yang artinya, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji pasti dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 34. Sebagai contoh, seorang siswa ia bernazar berpuasa apabila ia mendapatkan juara 1 atau juara umum, ia akan bernazar. Tetapi ketika ia sudah mendapatkan juara umum tersebut, ia tidak menunaikan janjinya tersebut, melupakan janjinya untuk bernazar berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah termasuk apabila ia berjanji, ia ingkari. Baik, untuk ciri-ciri munafik yang ketiga yaitu apabila ia dapat dipercaya, ia hianati. Terdapat pada As-Sabu As-Sunan yang artinya penyusun kitab-kitab sunnah yang berbunyi, tunaikanlah amanat itu kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah berkhianat kepada orang-orang yang mengkhianatimu. Sebagai contoh dekatnya yaitu seorang bendahara telah dipercayai untuk mengatur semua keuangan di kelas, tetapi ia malah menggunakan uang tersebut ke keperluannya sendiri. Jadi itulah apabila seseorang itu diberikan kepercayaan dan ia tidak bisa untuk menjaga kepercayaan tersebut, maka itu sudah termasuk ciri-ciri orang munafik. Selanjutnya adalah bahaya munafik. Terdapat 2 bahaya munafik. Yang pertama, bahaya bagi diri sendiri. Orang munafik tidak akan tenang hatinya karena ia akan merasa takut ketahuan oleh orang lain akan sifat dusta dan khianat. Ia akan menderita sakit batin yang akhirnya mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Yang kedua, bahaya bagi orang lain. Orang munafik akan selalu kotor hatinya. Ia akan selalu berangan-angan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan norma-norma kebenaran, yang akhirnya akan merugikan orang lain. Menurut para ulama, terdapat beberapa karakteristik orang munafik, yaitu pembohong, menjadikan sumpah kebohongan sebagai tameng, menghalangi jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelek amal,
jelek hati, buruk sangka, dan sombong. Selanjutnya adalah macam-macam hati. Hati yang pertama adalah hati yang sehat atau kolbun salim. Kolbun salim adalah kolbun yang berilmu atau mengetahui bahwa Allah itu adalah kebenaran. Hari kiamat itu pasti tiba tanpa ada keraguan dan Allah akan membangkitkan siapa saja yang ada di dalam kuburan. Kedua adalah hati yang mati atau mayit al-qalb. Yang mati adalah kebaikan dari hati yang hidup. Yang maksud dari hati ini adalah hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Hal ini seperti tidak mengenal Tuhan, tidak menyembahnya, tidak melaksanakan perintahnya, dan tidak mencintainya dan tidak redha kepadanya. Hati ini berdiri di antara syahwat dan kelezatan. Tiga adalah hati yang sakit atau marid al-qalb. Hati ini adalah hati yang hidup tapi mempunyai penyakit. Dia juga mempunyai materi yang santoh. Dari penyakit ini adalah ketika ia memenangkan pertarungan, maka di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan dan keikhlasan serta tawakal kepadanya. Di dalamnya juga terdapat kecintaan kepada hawa nafsu, keinginan dan usaha untuk mendapatkannya, rasa dengki, takabur dan berbangga diri. Baiklah, sekian video dari kami. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.